But it's time to confess, I lied when I pretended to see. I pray that one by one. Saya ingat ibu yang kepingin jadi pengulu, dan Allah mentakdirkan itu. Yang saya ingat adalah ibu, aku pingin sampai jadi pengulu, dan itu tidak ada pikiran dalam diri saya. Dan kemudian di tanggal 25 yang saya buka itu, jam 7 pagi saya buka lagi, jam 8 saya buka lagi. Semakin banyak orang melihat, berkomentar dan semuanya. Saya sampaikan kepada diri ini, terima kasih ya Allah, semoga ibu bapak saya bahagia. Saya viral karena doa ibu. Pray that one by one we'll make promises to keep. Wow, halo Sobat Radar Malang TV, kembali lagi bersama Selma Kirana dan pastinya sama penghulu viral yang lagi naik daun di mana-mana di seluruh Indonesia bersama Ustadz Anas. Sebentar, saya tidak pernah naik daun karena itu tidak ada untuk duduknya, untuk apanya. Jadi bisa jatuh itu naik daun. Oh iya. Terkenal loh, mungkin ya Ustadz ya, luar biasa sekali. Paham. Nah mungkin ini penontonnya Radar Malang TV terheran-heran, terkagum-kagum Ustadz. Karena kok tumben Radar seniat ini ya, niat banget. Saya dapat tantangan Ustadz karena memang gestarnya, bintang tamunya Ustadz ini luar biasa. Jadi tantangannya untuk hostnya juga luar biasa Ustadz. Biasanya saya kalau nge-host ya udah memakai baju memang yang pantas gitu. Ini diberi tantangan harus menggunakan baju nikah. Jadi seolah-olah saya menikah dan untuk teman-teman ketahui ternyata memakai suntiang ini cukup berat Ustadz. Kenapa? Ini tantangan dari teman-teman tim kreatif kami Ustadz. Karena memang dipersembahkan untuk Radar Malang People tentunya, dan juga karena undangannya ini luar biasa. Penghulu viral Ustadz Anas. Ustadz Anas, assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik semuanya dan Sehat, semuanya Ustadz? baik. Oke. Sejak saya pertama kali ketemu Ustadz Anas dan sampai sekarang cerianya tetap, auranya tetap gitu. Ustadz sekarang kan sudah seviral ini. Semuanya sudah di mana-mana, platform manapun, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube dipenuhi dengan wajah Ustadz Anas. Apakah dari dulu Ustadz bermimpi seperti itu? Aku kata jadi artis gitu. Atau sebelumnya punya mimpi apa, terus nyangka nggak sih Ustadz bisa seviral sekarang gitu? Tidak pernah terpikir sedikit pun saya menjadi pengulu dalam hidup ini. Oke. Tidak pernah. Dulu saya senang mengajar, senang ngaji, senang menjadi ustadz di langgar, di musola. Dari situlah saya nyantri, mondok kesana kemari. Terima kasih kepada para kiai-kiai dan guru-guru saya yang menitipkan ilmu kepada saya dan mudah-mudahan terus bermanfaat. Selepas sekitar tahun 90, saya itu kepingin kuliah. Tiba-tiba ibu saya itu menyampaikan begini, "Le, ibu pingin sampean jadi pengulu." Saya diam dan berpikir, di Malang tahun 90 belum ada fakultas atau perguruan tinggi negeri yang jurusan syariah, belum ada. Saya jawab saat itu, wonten ibu sekolah pengulu tapi teng Surabaya. Ibu berkata, yuk menjawab, wah kalau gitu ndak usah le, malah doh nembe ibu, karena sejak lama kita nyantri sekolah di Malang akhirnya kita pilih saat itu YIN Sunan Ampel. Jurusannya bahasa Arab, berarti pendidikan untuk menjadi guru. S2 juga demikian, pendidikan di Kanjuruhan Malang. Kemudian S3 saya juga begitu, di pendidikan Islam multikultural, Universitas Islam Malang. Dari pendidikan ini memang saya senang menjadi guru, tapi karena keinginan ibu
yang sholat malamnya tidak tertinggal, cinta sekali dengan zikir dan baca Quran. Mungkin ungkapan beliau ini dikabulkan Allah. Walau saat itu saya masih sangat kecil, tanggal 90, masih muda. Dan kemudian di tahun 2009 Allah mentakdirkan saya menjadi penghulu. Berarti setelah, kalau tahun 90 berkata Ibu, 2009 berarti 19 tahun lah. Setelah dawuhnya beliau itu saya menjadi penghulu betulan. Nah, dari situ saya terima kasih banget kepada Ibu. Tidak akan bisa terlupa ini ungkapan-ungkapan beliau yang luar biasa kepada saya, ingin jadi penghulu. Dan Allah mentakdirkan keinginan itu hingga sampai hari ini. Luar biasa sekali. Aduh, dawuhnya Ibu ya. Itu yang selalu Ustadz bawa ya Ustadz di setiap setiap Ustadz ceramah untuk pernikahan, kan selalu mengkaitkan dengan ibu, bapak gitu ya Ustadz ya. Terus ini pasti Ibu, ngapunten Ustadz, Ibu masih ada? Seto 2015. Oh, mohon maaf, 2005 banyak. 2005. Yeah. Luar biasa. Tapi insya Allah semoga Ibu bisa menyaksikan. Amin. Ustadz sekarang beneran jadi penghulu, bahkan viral Ibu. Luar biasa sekali. Itu masih ketika kemarin momen dimana Ustadz viral meledak. Itu kan kalau nggak salah sempat rame di grupnya Ustadz juga ya. Ustadz taunya ya Ustadz ya. Itu yang terbesit dan yang teringat oleh Ustadz pertama kali, apakah langsung Ibu Ustadz? Saat itu tanggal 25 Agustus 2021 tengah malam sekira pukul 2:30 menjelang subuh. Saya habis sholat malam itu saya buka HP. Ada pesan dari teman. Terus saya buka. Subhanallah, saya menangis. Saya ingat Ibu yang kepingin jadi penghulu, dan Allah mentakdirkan itu. Yang saya ingat adalah Ibu, aku pingin sampai jadi penghulu, dan itu tidak ada pikiran dalam diri saya. Dan kemudian di tanggal 25 yang saya buka itu, jam 7 pagi saya buka lagi, jam 8 saya buka lagi. Semakin banyak orang melihat, berkomentar, dan semuanya saya sampaikan kepada diri ini, terima kasih ya Allah, semoga Ibu Bapak saya bahagia. Saya viral karena doa Ibu, dan saya yakin saya viral juga karena dukungan Bapak. Jadi ini semua karena Ibu dan Bapak. Adapun kemampuan saya menjadi penghulu, saya kira berimbang dengan penghulu-penghulu lain se-Indonesia. Secara kebetulan saja tahun ini Allah berikan ridhonya kepada saya, Allah takdirkan kepada saya, suatu waktu nanti akan ada hal serupa, yakni penghulu-penghulu viral yang lain dari kecamatan lain di seluruh Indonesia, insya Allah. Insya Allah. Baik Ustadz, itu kan sedikit cerita, bahkan awal mula mungkin ya Ustadz bisa sampai di detik ini, bahwa doa Ibu, doa dukungan kedua orang tua Ustadz yang sangat luar biasa ini, bahkan 19 tahun dijabah sama Allah, dan bahkan diberikan lebih ya Ustadz ya, dari doa Ibu yang hanya menjadi penghulu sekarang sampai viral seperti ini. Nah Ustadz, pastinya perjuangan Ustadz untuk menjadi penghulu, apakah lulus langsung jadi penghulu atau sempat berat gitu Ustadz? Bicara perjalanan hidup luar biasa, semuanya masih ada dan melekat dalam pikiran. Saya sejak kecil hampir tidak pernah tidur di atas kasur. Serius Ustadz? Tidur saya hanya di tikar, karpet. Saya menemukan rasa kasur itu tahun umur saya 24. Saat setelah menikah barulah saya ketemu dengan yang namanya kasur. 24 tahun? Umur 24 saya menikah. Tidur nggak pernah ngerasain tidak kasur? Tidak pernah ya? ketemu kasur. Baik itu di rumah maupun di pesantren. Setelah itu saya menambah tirakat istrinya. Untuk mengisi hidup, memberikan nafkah kepada istri. Kalau saya urut, pagi pukul 6
itu saya harus bungkusi kacang. 100 rupiah harganya. Saya titipkan di sekolahan-sekolahan. Sekolahan A 10 bungkus, sekolahan B 10 bungkus, dan itu saben hari yang bungkusi ibu di rumah. Istri saya maksud saya. Kemudian saya pernah jadi kuli bangunan. Kuli bangunan. Pernah. Sebelum tahun 98, bulan 4, 5, 6 itu. Kemudian setelah kuli bangunan cukup, saya berjalan menuju Pasar Melimbing. Rumah saya di Jalan Santrean itu. Saya jalan ke Pasar Melimbing, jagung. Saya bakar jagung, saya jual jagung bakar, saya yang ngipasi, ibu istri saya yang bumboni. Saya jual itu di pinggir jalan Sepur, Jalan Karya Timur. Lama seperti itu saya lakukan. Malam setelah jagung bakar selesai, saya becak. Saya lakukan jam 10 malam sampai jam 1. Setelah jam 1 saya pulang, subuh saya harus sudah di musola lagi untuk azan. Saya senang, saya tukang azan dulu. Harapan saya bila sholat saya tidak diterima Allah, biarlah ajak-ajak saya tentang melalui azan ini yang diterima Allah. Itu pikiran saya begitu. Hingga saat itu rumah masih kontrak, di tengah-tengah kontrak saya kepingin punya rumah, dan saya berdoa kepada Allah tidak minta rezeki, tapi mintanya saya kepada Allah rumah. Ya Rob, saya minta rumah, ruang tamu yang yang luas untuk tamu, karena ketika saya kontrak dengan ukuran ruang tamu 3x3 itu tamu terus berjubel atau ada saja. Saya minta kepada Allah rumah yang luas, ruang tamunya. Allah mengkabulkan dengan cara satu persatu besi satu lonjor dari hasil becak saya kumpulkan. Batu bata tidak 1000, kebanyakan 500 atau 300 saya kumpulkan. Batu saya kumpulkan hingga tepat tanggal 2000 saya sudah bisa bangun rumah pelan-pelan. 2002 saya tempati rumah itu. Alhamdulillah Allah mengijabahi doa saya karena minta saya ruang tamu yang luas. Bisa jadi ibu bisa pernah lihat bagaimana ruang tamu, hampir semuanya ruang tamu akhirnya. Kan begitu. Semuanya berawal tidak dengan sulapan. Semuanya berawal dari pelan-pelan meminta dan mohon ridho Allah. Mudah-mudahan semuanya akan baik untuk semua para pendengar. Hidup berkecukupan, kaya raya, ahli sedekah zakat. Bukan yang kaya saja, semua para pemirsa juga demikian. Insya Allah akan seperti itu, dengan catatan jangan bakhil kepada ibu dan bapak ya. Oke, dicatat Ustadz, jangan bakhil terhadap ibu dan bapak, itu tadi ya Ustadz ya. Insya Allah. Oke, Ustadz, ini kita boleh break dulu mungkin ya Ustadz, menyeka air mata dan nafas dulu, karena selanjutnya saya mau nanya nih Ustadz, kira-kira dulu itu kan penghulu itu dianggapnya penghulu menikahkan gitu ya, terus dengan hadirnya Ustadz dan viral sekarang gitu, namanya penghulu itu kan sekarang jangan-jangan nih Ustadz, habis ini akan menjadi mimpinya anak-anak kecil, mau jadi apa? Penghulu viral gitu. Kita mau tahu gimana sih pendapat Ustadz tentang itu, oke? Iya. Standing underneath the shade tree, darling, I love you. And if by chance you pray for me, one by one